Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam ibadah secara daring yang disiarkan secara langsung dari Gereja Kibaya Jemaat Balang Bodong. Kiranya ibadah kita saat ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Kekuatan di Hidupku. Saya mengajak kita sekalian untuk mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Saudara Yoram Julian Tandi. Dengan kasih saya persilahkan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Selamat pagi, selamat bertemu dan selamat menikmati akan persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur satu minggu lamanya dengan perkenanan Tuhan, kasih Tuhan kita boleh ada hingga pada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan pada saat ini kita bersyukur ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh bersama-sama memakai waktu kita walaupun di rumah masing-masing, tapi kita percaya ini merupakan kerinduan kita untuk selalu datang berbakti, memuliakan dan membesarkan akan nama Tuhan. Kita akan mengagungkan akan kebesaran Tuhan dengan menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 66,
Aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Anugerahmu harisku datanglah dari atas. Oh yang suci, ajarlah perihal kasih dan ikhlas dalam damai sempurna, dalam kasih yang kekal. Aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Orang yang tak beriman tidaklah sempat lihat keindahannya alam, tak kenal akan berkat. Hatiku bergiranglah sejak ku yakin dan tahu aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Dulu mat menakutkan, kini ku dilindungkan. Diribaan Tuhanku tak bimbang, takkan keluh. Aku dengar sabdanya yang manis serta merdu. Aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan, oleh karena waktu yang begitu berharga Tuhan berikan bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Kami boleh ada di hadirat-Mu, menyatukan hati suara iman kami, menyembah dan memuliakan akan Engkau. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya dari awal sampai selesainya ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita terus mengagungkan dan memuliakan akan nama Tuhan dengan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 193, Salib hentar aku terus ke surga. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan ketiga. Melintas salib kudus, tidak jalan lain yang ku mau kenal. Jalan inilah ku mau terus. Salib hentar aku terus, salib hentar aku terus. Masuk surga rumah yang senang. Salib hentar aku terus. Darah Tuhanku bukalah jalan terang, ku tahu itu hentar gelap. Terus ke negeri yang tidak lagi mendekati tandanya Ilham. Salib hentar aku terus, salib hentar aku terus. Masuk surga dan rumah yang senang. Salib hentar aku terus.
tak mau aku turutlah. Jalannya salib, aman dan teduh, darahnya Yesus lindunglah. Salib hentar aku terus, salib hentar aku terus, masuk surga terang, rumah yang senang. Salib hentar aku terus. Kita akan membacakan akan pengakuan iman kita bersama-sama, dan saya mengajak akan jemaat untuk berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samedi MTH. Kita mengangkat pujian yang mengatakan, Engkaulah perisaiku. Hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita ulangi pujian kita, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah
badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah yang telah menjaga, memeliharakan kami sampai saat ini. Bahkan Allah yang senantiasa menyatakan kasih dan kemurahan-Nya dalam sepanjang kehidupan kami bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan sudah menolong menyertai kami dalam menjalani sepanjang minggu, sehingga saat ini Tuhan kami dapat bersama-sama menikmati anugerah dan kasih-Mu, bahkan bersama-sama beribadah, memuliakan akan nama Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, sukacita yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami bersama, sehingga kami dapat melalui setiap pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami. Bersama-sama dengan Tuhan kami kuat dan kami dimampukan untuk melalui semuanya itu. Saat ini Tuhan kami datang berdoa, bersyukur bersama-sama dengan jemaat-Mu juga Tuhan, yang Tuhan telah tambahkan usianya setahun lagi, baik dalam minggu yang lalu maupun dalam minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Saudari Debbie Valentin, Saudara Fritz Emerson Kahuluge, Saudara Febrianto Ali Tandiara, Saudari Alfrida Musarawa, Bapak Fendi Sapa, Bapak Yosef Boko, dan Ibu Aslinda M. Tiondo. Terima kasih Tuhan untuk oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, mereka dapat diberikan umur panjang, diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita dalam Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani hari-hari mereka. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, keberhasilan dalam setiap menjalani kehidupan mereka, bahkan setiap rencana-rencana hidup mereka. Tuhanlah yang akan menolong. Kami berdoa mendoakan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa mendoakan Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, Ibu Milka Kristomus, Ibu Esther Duma. Bahkan kami tetap berdoa Ibu Santi Salan juga Tuhan. Tuhan kiranya Engkau menolong menjamah. Terlebih kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang lanjut usia, yang sudah tidak berdaya lagi Tuhan, karena kondisi fisik mereka yang lemah. Tuhan jamah pulihkan jemaat-Mu ini Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka dapat diberikan kekuatan, kesehatan, dan pemulihan daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa mendoakan juga untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam masa kehamilan mereka Tuhan. Tuhan jaga, peliharakan, bahkan berikan kekuatan, kesehatan ekstra. Terlebih janin yang ada dalam kandungan yang sementara bertumbuh, Tuhan berkati. Tuhan jaga, peliharakan, sehingga dapat bertumbuh dengan baik, dan tiba waktunya nanti dapat lahir dengan penuh selamat dari Tuhan sendiri. Kami pun berdoa mendoakan jemaat-Mu yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau menuntun dan menyertai, membuat berhasil segala yang mereka usahakan dalam mencari pekerjaan, sehingga dengan pertolongan Tuhan sendiri mereka dapat menemukan pekerjaan yang tepat untuk mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kami pun berdoa mendoakan jemaat-Mu yang sementara mencari pasangan hidup. Tuhan, pertemukan dengan pasangan yang tepat, seiman dan sepadan, sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri, sehingga dengan pertolongan-Mu Tuhan, umat-Mu dapat bersama-sama merancangkan masa depan, khususnya di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kami pun berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan untuk rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Engkau peliharakan mereka. Tuhan memberkati akan rumah tangga jemaat-Mu dalam berbagai persoalan dan kondisi yang ada. Tuhan hadir dan menyatakan kuasa dan pertolongan-Nya, sehingga di dalam kehidupan rumah tangga jemaat-Mu senantiasa ada kebahagiaan, keharmonisan, sukacita daripada Tuhan sendiri. Bahkan
iman yang tetap teguh untuk tetap berserah dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan saja. Sehingga apapun yang dihadapi di dalam pergumulan keluarga, mereka sanggup menjalaninya karena Tuhan yang menolong. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan juga untuk jemaat-Mu di dalam pergumulan masing-masing. Tuhan menolong, memberkati, menyertai mereka. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, baik pergumulan pribadi maupun pergumulan dalam pekerjaan mereka, Tuhan Engkau memberkati, memberi kemampuan dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Terlebih dalam pergumulan-pergumulan yang ada, apapun pergumulan itu jika Tuhan mengizinkannya, biarlah Engkau sendiri yang memampukan umat-Mu untuk menjalaninya dan menjadi satu pengalaman yang indah tatkala Tuhan hadir dan menolong mereka. Kami berdoa, Tuhan mendoakan juga untuk yayasan dan panti asuhan titipan kasih. Tuhan kiranya memberkati anak-anak yang ada di dalamnya dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan mereka, buat mereka berhasil bahkan di dalam pertumbuhan kerohanian mereka dan juga karakter mereka. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam semuanya, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia kepadamu Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam kehidupan mereka. Kami berdoa mendoakan Ibu Frederika Darwono sekeluarga yang menjalankan dan menjadi penanggung jawab akan yayasan dan panti asuhan ini. Tuhan memberkati, memberi kemampuan, kesabaran, hikmat dari Tuhan, sehingga dapat menjalankan semuanya itu dengan baik, dan di dalam semua itu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Mendoakan juga untuk para donatur, Tuhan memberkati, sehingga dengan pertolongan Tuhan, Tuhan memakai orang-orang yang Tuhan pakai ini untuk membantu dan mendukung jalannya yayasan dan panti asuhan titipan kasih ini. Kami berdoa, Tuhan mendoakan juga untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan dan dalam pendidikan. Buat mereka berhasil ya Tuhan dalam pekerjaan dan pendidikan. Tuntun mereka agar mereka dapat bekerja dan melalui proses belajar mengajar dengan baik. Dan biarlah di dalam semua itu Tuhan, keberhasilan akan menjadi milik mereka, dan peningkatan jenjang karir di dalam pekerjaan akan menjadi bahagian yang tidak terlepas di dalam kehidupan mereka dan dalam usaha mereka. Tuhan, kami berdoa mendoakan juga untuk pembangunan kami di tempat ini Tuhan, baik pembangunan rohani jemaat-Mu. Kami berdoa untuk tim gembala, penatua, diaken, guru-guru sekolah minggu, bahkan pengurus intra gerejawi, semua yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sehubungan dengan peningkatan kualitas iman jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong, memampukan kami semua, sehingga kami dapat mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa untuk pembangunan rumah-Mu juga di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menolong, memberkati, khususnya perbaikan hubungan atap kami ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat, kemampuan kepada yang akan mengerjakannya Tuhan, sehingga semua itu dapat berjalan dengan baik. Dan rencana-rencana ke depan dalam pembangunan kami, biarlah Tuhan hadir dan mendahului semuanya. Terlebih Tuhan yang akan mempercayakan berkat bagi kami untuk kami pakai dalam mendukung pembangunan gedung gereja kami ini Tuhan. Kami pun berdoa untuk panitia pembangunan yang ada. Tuhan memberkati segala usaha yang mereka upayakan untuk berjalannya pembangunan kami ini Tuhan. Dan kami terus berdoa Tuhan memakai orang yang Tuhan pakai untuk membantu dan mendukung akan dana pembangunan yang kami rencanakan ke depan ini Tuhan, sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Pun kami berdoa mendoakan badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat lokal masing-masing. Kami tetap berdoa Tuhan Engkau menolong, khususnya sidang majelis klasis yang akan diadakan pada tanggal 20 pada hari Sabtu. Dan juga kami tetap berdoa mendoakan Tuhan untuk sidang majelis sinode ke depan. Tuhan tetap menolong, memberkati, sehingga semua dapat berjalan dengan baik di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan sendiri. Kami pun berdoa Tuhan mendoakan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan akan semua
rencana dalam organisasi kami sehubungan dengan pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati, bahkan penginjilan-penginjilan yang dilaksanakan dimanapun tempatnya Tuhan, bahkan siapapun yang Tuhan utus, Tuhan yang akan memberkati sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa mendoakan juga untuk bangsa dan pemerintah kami Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk kondisi dan keadaan bangsa kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Engkau menolong sehingga pemimpin-pemimpin kami dapat membawa bangsa kami ini Tuhan untuk mampu menghadapi pandemi ini. Dan kerinduan kami bersama, biarlah Tuhan melenyapkan virus corona ini dari muka bumi ini, sehingga kami dapat bersama-sama menikmati kelegaan, menikmati sukacita, menikmati kebahagiaan, karena Tuhan yang menyatakan kuasa-Nya di dalam pandemi ini. Kami berdoa mendoakan juga Tuhan untuk pemerintah kami di kota Makassar ini, Tuhan kiranya memberkati, sehingga di dalam semua itu Tuhan dapat menjalankan tugas dan roda pemerintahan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, tolong kami, mampukan kami Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama belajar dari firman-Mu, dikuatkan dan diteguhkan dari firman-Mu, dan kami dapat bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Kelanjutan ibadah kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Persekutuan Remaja Gereja Kibait Balangbodong. Tuhan
kita akan mendengarkan suara Tuhan lewat pemberitaan firman pada pagi hari ini. Yang sebentar pemberitaan firman Tuhan akan diberitakan oleh Ibu Pendeta Nilda Lolongan STH. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian yang mengatakan, firman-Mu ku pegang selalu, dan saya mengajak akan jemaat Tuhan untuk berdiri. Susah saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat susah, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita berdoa. Kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, untuk kasih dan anugerah Tuhan yang boleh tetap nyata dalam hidup kami. Terima kasih Engkau memperkenankan kami ada di hadirat-Mu Tuhan, bersekutu bersama-sama memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Bahkan tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Tuhan menerangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk memahami setiap kebenaran-Mu yang akan kami dengarkan bersama. Bahkan biarlah kiranya Tuhan yang akan terus memampukan kami, sehingga kebenaran firman-Mu ini Tuhan kami boleh lakukan di dalam sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan. Hamba-Mu yang siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga hanya dalam pimpinan-Mu hamba akan mampu memperkatakannya dengan baik. Sertailah kami Tuhan dalam perenungan kebenaran firman-Mu ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan, dan kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika.
Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas saja yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saya akan ulang bacakan dalam ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Pentingnya memiliki pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teks kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca ini dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia ada dalam keadaan sedih, ketika dia ada dalam keadaan kesepian di dalam penjara, di mana Paulus harus menghadapi sidang pengadilan dan tidak ada seorang pun yang bisa membelanya, seperti yang dituliskan dalam ayatnya yang ke-16. Paulus juga telah ditinggalkan oleh teman-temannya. Itu dituliskan dalam ayat yang ke-10 dan ayatnya yang ke-12. Bahkan dalam ayatnya yang ke-14 juga di sana kita bisa melihat bagaimana Paulus bergumul dengan rasa kecewa yang ada dalam dirinya terhadap teman-temannya. Seperti Alexander yang dikatakan bahwa dia telah memberikan kesaksian yang memberatkan Paulus. Namun Paulus mampu menghadapi semua karena pengharapannya akan Tuhan. Pengharapannya itu seperti yang dituliskan dalam ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan penuh dengan kesepian, dalam keadaan yang diliputi dengan rasa kecewa terhadap sesamanya, atau diliputi dengan rasa kecewa terhadap teman-temannya pada saat itu, namun Paulus tidak kehilangan pengharapannya. Paulus tidak kehilangan harapan. Bahkan Paulus punya pengharapan yang jauh ke depan, bahwa dia bukan hanya akan menang dalam persidangan yang dihadapinya pada saat itu, tapi dia punya keyakinan akan diselamatkan Tuhan sampai masuk ke surga. Ayat yang ke-18. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman Paulus ini adalah gambaran hidup orang-orang beriman. Bahwa orang beriman pun tidak bebas dari masalah hidup. Bahwa orang beriman sekalipun tidak bebas dari rasa kecewa yang bisa diterimanya dari sesamanya. Akan tetapi, semua itu bisa diatasi jika kita punya iman. Semua itu bisa diatasi jika kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita memperhatikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu diartikan sebagai sesuatu yang dapat diharapkan. Pengharapan juga itu menunjuk kepada suatu keinginan yang kita inginkan supaya menjadi kenyataan. Pengharapan itu juga menunjuk kepada orang yang diharapkan
atau dipercaya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki pengharapan dalam hidupnya. Sekali lagi bahwa setiap orang memiliki pengharapan dalam hidupnya. Seperti ada pernyataan bahwa di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Dan di mana ada harapan, di situ ada kehidupan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan apa yang kita miliki sampai pada saat ini? Apakah pengharapan yang bersifat lahiriah? Ataukah pengharapan yang bersifat mulia, yang bersifat kekal itu? Sebagai orang yang beriman, pengharapan kita adalah pengharapan yang bersifat mulia. Pengharapan kita adalah pengharapan yang bersifat kekal, yakni pengharapan di dalam Tuhan. Itulah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Karena itu saat ini kita akan sama-sama belajar alasan mengapa penting bagi kita memiliki pengharapan dalam hidup kita. Khususnya pengharapan dalam Tuhan. Yang pertama, karena pengharapan dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Rasul Paulus sekalipun telah ditinggalkan, bahkan telah dikecewakan oleh teman-temannya, namun kebenaran firman Tuhan menuliskan bahwa dia tidak kehilangan pengharapannya. Dia tetap menaruh pengharapannya pada Tuhan. Dia tidak menaruh pengharapannya kepada manusia. Dia sungguh percaya bahwa Tuhan pasti menolongnya. Dalam ayatnya yang ke-17, Rasul Paulus yakin bahwa Tuhan sendiri yang akan mendampingi dia. Tuhan sendiri yang akan menguatkan dia dalam menghadapi persidangannya pada saat itu. Tuhan yang menyertai dia dan menguatkan dia dalam menghadapi akan pergumulan hidup yang diperhadapkan kepada dia pada saat itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menaruh pengharapan kita kepada manusia, pastilah kita akan dipertemukan dengan yang namanya kekecewaan. Pastilah kita akan mengalami kekecewaan. Karena itu taruhlah pengharapan kita pada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Pengharapan kita di dalam Tuhan itu adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Karena itu dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-23. Di sana dikatakan, hendaklah kita berpegang teguh pada pengharapan kita, karena Ia yang menjanjikannya setia, Dia tidak akan ingkar janji. Juga dalam Amsal pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-18. Di sana dikatakan bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Taruhlah pengharapan kita di dalam Tuhan, bukan kepada manusia, karena pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti, yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Kemudian yang kedua, alasan mengapa penting bagi kita memiliki pengharapan dalam hidup kita. Bahwa karena pengharapan adalah kekuatan untuk menjalani hidup ini. Pengharapan adalah kekuatan untuk menjalani hidup ini. Dengan adanya pengharapan dalam hidup kita, akan membuat kita mampu bertahan dalam berbagai pergumulan hidup kita. Akan menjadi kekuatan kita dalam melalui segala kesulitan kita. Menjadi kekuatan kita dalam menghadapi segala pencobaan iman kita. Karenanya dalam Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-19. Di sana dituliskan bahwa pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita.
Pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari ayat ini berbunyi, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Jadi pengharapan kita itu diibaratkan sama seperti jangkar yang telah diletakkan dalam dasar laut, sehingga ketika kita ada di dalam kapal itu, ombak sebesar apapun tidak akan mampu untuk mengalahkan kita, untuk menggoyahkan kita. Rasul Paulus mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Itu karena pengharapannya kepada Tuhan. Bukan pengharapannya yang dia dasarkan pada manusia, tapi pengharapannya yang didasarkannya pada Tuhan. Bahwa apa yang dialaminya pada saat itu tidaklah sebanding dengan keselamatan yang telah diterimanya. Bahwa penderitaan-penderitaan yang dialami di dalam perjalanan hidupnya tidaklah sebanding dengan kemuliaan surga yang akan dinikmatinya kelak. Karena dia sungguh yakin, dia percaya bahwa Allah yang menjanjikannya itu adalah Allah yang setia. Tidak ada yang bisa menghalanginya untuk dia bisa mendapatkannya. Tidak ada yang bisa menghalangi untuk dia akan menikmati apa yang diharapkannya di dalam Tuhan. Sehingga dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-35, di sana Rasul Paulus berkata, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Tidak ada. Ini merupakan keyakinan Paulus akan janji Tuhan itu dan menjadi suatu milik yang pasti. Sehingga melalui keyakinannya itu, Paulus tetap setia kepada Tuhan, sekalipun dia harus mengalami banyak pergumulan. Dia tetap setia kepada Tuhan, sekalipun dia menderita, dengan tantangan-tantangan iman yang harus dia laluinya. Bahkan dia bukan hanya setia mengikut Tuhan, tapi dia tetap setia melayani Tuhan. Sangat penting kita memiliki pengharapan dalam hidup kita. Secara khusus pengharapan kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu yang Kau boleh perdengarkan kepada kami pada saat ini. Biarlah kiranya firman-Mu ini Tuhan menguatkan kami, untuk kami terus memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dan biarlah kiranya itu boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup kami ke depan, sehingga sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak cobaan-cobaan iman yang akan kami alami, melalui pengharapan itu kami dikuatkan dan diteguhkan, dan nantinya kami akan menikmati hasil dari pengharapan kami itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas urapan-Mu bagi kami dalam merenungkan kebenaran firman-Mu. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah kan firman Tuhan yang kita boleh dengarkan bersama, yang menjadi berkat dalam kehidupan kita, yang kita boleh pakai untuk terus melayani Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini sebagai tanda syukur kita atas segala berkat-berkat yang Tuhan senantiasa curahkan dalam kehidupan kita. Dan adapun keterangan pundi pada pagi hari ini, yang pertama perpuluhan, pundi kedua kolekte ibadah, dan pundi yang ketiga dana kas atau pelayanan. Kita akan mengangkat pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 147, Sabdalah Tuhanku. Lihatlah selebar-lebar benda, musim menetap telah tibalah. Tuhan panggil di kau dan mengundang,
maukah kau jadi pengetamnya? Sabdalah Tuhanku, rela ku pergi dan bekerja. Suruhlah Tuhanku, apa pesanku turutlah. Dalam gelap terhentak, dengarlah mereka berseru. Tuhan tanya di kau dengan teman, maukah kau jadi pesuruhku? Sabdalah Tuhanku, rela ku pergi dan bekerja. Suruhlah Tuhanku, apa pesanku turutlah. Dua persembahan oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke SCH. Mari kita berdoa. Kami telah mengagungkan nama-Mu lewat suara yang Tuhan berikan. Kami telah menggunakan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan memeteraikan firman-Mu itu ke dalam hati kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda-Mu bagi kami pada hari ini. Dan kami sungguh bersyukur kepada-Mu, bahwa kasih setia-Mu dan berkat-berkat-Mu selalu baru tiap hari kami alami dalam kehidupan kami. Sehingga di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini, kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu datang mempersembahkan tubuh jiwa raga kami kepada Tuhan. Dan juga datang membawa korban persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami sekalian. Terimalah persembahan seluruh jemaat-Mu pada hari ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Berkati segala usaha pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga lewat pemberian mereka pada hari ini, berkat-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Dan ketika umat-Mu di tempat ini menikmati berkat-berkat dari Tuhan, kami akan terus bersama-sama senantiasa tahu untuk mengucap syukur hanya kepada Tuhan yang sumber segala sesuatunya dalam hidup ini. Kuduskan persembahan ini Tuhan, agar dipakai untuk menyebarluaskan Injil-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ini persembahan jemaat-Mu. Kami bawa kepada-Mu di dalam nama Yesus, kekasih jiwa kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri penyembahan kita pada pagi hari ini. Dan doa berkat sebentar dipimpin oleh Ibu Pendeta Nilda Lolongan SCH. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 277, Sentosa dalam Yesus. Saya mengundang akan jemaat Tuhan untuk berdiri. Sentosa dalam Yesus, berselamat sepenuh. Oleh sebab cintanya, hatiku telah teduh. Hai suara yang bersorak, terdengar olehku. Nyanyian malam-malam nyata kepadaku. Sentosa dalam Yesus, berselamat sepenuh. Oleh sebab cintanya, hatiku telah teduh. Sentosa dalam Yesus, sampai selamanya. Hidup kekal yang tentu, sesama Yesuslah. Sungguh tak
dapat setan merampas miliknya. Darahnya Tuhan Yesus jadi senjatalah. Sentosa dalam Yesus berselamat sepenuh. Oleh sebab cintanya hatiku telah teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunan Tuhan bagi kami seluruh umat-Mu dalam menikmati persekutuan dengan-Mu dalam ibadah ini. Biarlah kiranya ibadah yang telah kami buat kepadamu Tuhan, naik menjadi korban syukur yang sungguh berkenan di hati Tuhan, dan mendatangkan berkat kekuatan iman dalam kehidupan kami sekalian. Kami akan kembali menjalani hidup yang Tuhan masih akan percayakan bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus menuntun, menolong, dan memberkati kami sekalian. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kamu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan akan pengumuman atau warta gereja 1 minggu ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan semua pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Informasi gereja Minggu 21 Februari 2021. Minggu 28 Februari 2021, ibadah umum pertama pukul 6.30 WITA, ibadah umum kedua pukul 10 WITA, ibadah remaja pukul 16 WITA, ibadah daring sekolah minggu via channel YouTube Gereja Kibait Jemaat Balangbodong, dan ibadah umum secara daring via channel YouTube Gereja Kibait Jemaat Balangbodong. Jumat tanggal 26 Februari, ibadah persekutuan doa di gereja dimulai pukul 18.00 WITA atau jam 6 sore. Sabtu 27 Februari 2021, ibadah persekutuan kaum pria di gereja dimulai pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam. Diharapkan kepada anggota jemaat yang ingin mengikuti katekisasi untuk persiapan baptisan kudus untuk dapat mendaftar ke gembala sidang atau tata usaha gereja. Demikianlah informasi gereja pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Gembala sidang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih yang berulang tahun pada minggu lalu dan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saatnya kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada saat ini. Bersama-sama kita menyanyikan pujian Sungai Sukacita Surga. Di sukacita surga
Tuhan Yesus memberkati.